الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid Amin Ganzela. Kalau kadang di Musolla Nur Jannah Cahaya Sarugo. Mudah-mudahan musolla itu berganti jeung masjid dalam jangka yang secepat-cepatnya. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Allah masih memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Jadi tidak ada orang dapat itu, bu. Enggak ada umur panjang, badan tidak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada ke masjid. Waktu luang ada ke masjid, umur panjang, badan sehat, tapi kadang tidak istiqomah doh. Awak itu ada semuanya. Alhamdulillah. Makanya hamba pilihan. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musolla Nur Jannah yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, kaum ibu, para pemuda, pemudi, anak-anak kita, alhamdulillah kita ramai. Kalau ambo kini malam kedua, siko malam kebarago. Oh, semua Baik Bapak Ibu, tema yang dikasihkan itu semangat menyambut Ramadan. Alhamdulillah kita ramai. Ini menandakan semangat yang luar biasa. Dek saking ramainya tuh di luar masih ramai tuh. Oh, tuh. Tidak apa-apa. Tidak tamue di dalam, boleh di luar. Yang penting semangat. Alhamdulillah ananda kita tadi Rambe. Mai semoga. Siapa namamu? Rahmat Rambe, Ridwan Rambe, Iqbal. Oh masya Allah, Anambo Muhammad Iqbal. Ya, tingkatkan prestasinya, rajin belajar, kuatkan. Tantanganmu banyak sekarang. Hati-hati itu. Kelas berapa? Kelas 1 SMA, SMP ya. Oh, alhamdulillah. Ikuti lomba-lomba terus pidato. Ya, rajin, banyak membaca agar kita semakin banyak ilmu kita. Karena kader-kader itu kita juga mampu berbicara di hadapan orang ramai, orang umum, itu gara-gara pembiasaan. Harus seperti itu. Dan saya alhamdulillah 3 orang sudah bisa. Ya. Bagus itu. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah terima kasih kaum muslimin semuanya. Koado datang anak-anak wak kamari
untuk latihan-latihan dakwah, terima dia. Ini adalah ladang sarana untuk mengkader generasi. Kalau dakwah sialai, tidak mungkin juga ke gereja ke itu kan, pasti ke masjid dan ke musola. Nah, ini salah satu menyelamatkan anak dan generasi kita. Semangat menyambut Ramadan. Nah, kalau kini nak menyambut dah mengisi lagi. Bagaimana kau disambut Ramadan tu, Bu? Bu, lihat je lah. Lah kuuk ibu mah. Lah. Bagaimana kau disambut Ramadan tu? Ya, semangat menyambut bulan Ramadan. Kenapa disambut? Memangnya kejatuhnya. Kenapa? Kalau datang Ustaz Abdul Somad kamari, mungkin ke Nur Jannah kita sambut atau kita pedia saja? Sambut. Kenapa disambut? Tamu. Apa lagi? Kenapa? Karena bahagia, tamu agung, mulia, banyak gelar yang disematkan. Kalau Herman Tanjung tadi datang le sambui, enggak perlu, karena bukan tamu agung gitu, biasa-biasa saja. Tapi kalau Ustaz Abdul Somad kadang-kadang malah pakai tari pasambahan yang luar biasa, karena agung, karena mulia, karena tinggi nilainya, karena banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Ramadan juga seperti itu. Dia harus semangat awak. Man faraha bidukhuli Ramadan, sia yang senang hatinya, gadang hatinya kedatangan bulan suci Ramadan, haram Allah jasadu ala niran. Dia akan ditinggalkan, dibebaskan, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Itu kan luar biasa itu. Nah, sekarang mengisinya lagi. Allah kadang hati awak bulan Ramadan datang, tapi isi dengan sebaik-baiknya. Itu yang perlu. Kalau tidak nanti, apakah cukup dengan kita senang kedatangan Ramadan tapi tidak diisi dengan sebaik-baiknya? Itu kan rugi nanti kita. Jadi makanya yang harus kita siapkan adalah yang pertama, jaga kesehatan. Itu perlu. Apalagi musim cuaca kini tidak menentu. Alhamdulillah kita terutama di Padang mungkin tidak seberapa, ada di daerah-daerah lain yang rumahnya yang hilang, ada yang saudaranya yang hilang. Semua itu adalah biidznillah, atas kehendak dan ketentuan dari Allah. Yang jelas kita adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita tidak bahas itu doh, bahas kok banjir terjadi. Nah, itu gara-gara manusia juga kadang-kadang. Okay. Kalau di daerah-daerah bahas kok banjir kadang karena hutan lah dibabat di atas itu. Jadi yang menahan air itu tidak ada doh. Karena di kampung saya seperti itu. Kalau di kota bahas kok banjir, sampai serapan air itu tidak ada. Tentunya mencari mana rendah. Mana rendahnya cari situ. Itu kan alamiah itu. Nah, jadi kok kamu buat rumah, aturlah bagaimana agar tidak terjadi musibah sesudah itu. Jadi jaga kesehatan. Karena ibadah Ramadan termasuk ibadah fisik. Kalau sakit lihat kalau puasa, Bu. Lain dah. Tidak, malahan babuku. Faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit, sudah perlu puasa. Apalagi kalau sakit itu harus konsumsi ubat terus. Kata dokter, Bu, ibu harus minum ubat 3 kali sehari. Tidak boleh tinggal. Kalau tinggal dok, tinggal sesekali jadi ibu mati, dokter. Dokter itu kadang kan lebih hebat dari Tuhan kok.
takui gai go. Minum tadi. Itu boleh tidak berpuasa itu. Maka perlu kesehatan, jaga agar kita tetap tarawih sehat. Kadang ayat-ayat imam go panjang, harus tabah sabar kita. Kadang lama sujud, banyak permintaan, harus sabar dan tabah, perlu kesehatan. Jadi menjaga kesehatan sangat penting. Yang kedua, yang penting bagi kita adalah kita siapkan dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan yang akan datang ini baru malam kedua. Jangan ada sampai malam kedua, malam ketiga udah KO gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap teguh sampai akhir Ramadan. Yang ketiga yaitunya perbanyak ilmu, pengetahuan. Yang keberapa? Ketiga kedua. Hitung salah deh. Perbanyak ilmu. Bapak Ibu, kini Ramadan sudah datang. Setiap malam ada kajian di musola kita. Datang tarawih. Jangan sampai indah. Karena kajian itu adalah ilmu yang disampaikan oleh para guru kita. Bahkan Bapak Ibu, Allah tidak melihat siapa ustadznya, bara lamo kajiannya, kemudian apa materinya, berapa durasi lamanya. Yang dinilai oleh Allah adalah langkah kaki Bapak Ibu datang ke musola kok. Bikulli khutwatin sanah, dari tiap satu langkah yang kita langkahkan itu bila amalin dibalas oleh Allah pahala qiyamuha wa siyamuha, setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Tu salangkah baru tu. Bu, lain terang Bu. Lain. Ibu pernah puasa sunnah ndak beranti-ranti setahun? Pernah ndak? Ndak coba dah. Iya sebenarnya ndak. Sama awak ndak ada. Setahun ndak beranti-ranti. Salat malam lagi mencoba. Setahun ndak berhenti-henti. Tiap malam tarawih. Tiap malam. Nah mungkin kalau ibu halangan ndak salat tu dah. Lain lo gay. Lain dak. Tu betul tu. Lain dak. Itu salangkah baru tu. Makanya kalau ada majlis ilmu datangi. Itu salah satu hikmah salat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Itu hikmahnya tuh. Bagaimana kok gitu? Jadi ibu-ibu, wanita-wanita muda yang dalam keadaan halangan menstruasi, kecuali menstruasi, itu boleh datang ke lapangan. Yang tidak boleh sholat, hadir di kegiatan itu boleh. Mendengar khutbah, syiar itu. Itu salah satu hikmahnya itu. Jadi begitu penting majelis ilmu itu. Jadi kalau ada wirid zikir Bapak Ibu datang. Ada wirid Pak? Lain, datang. Setiap wirid. Karena langkah kita dihitung oleh Allah. Nyampang ibu meninggal dalam perjalanan tu, pai mencari ilmu ke musola tu, pulang wirid, itu dah halatul jannah. Ibu masuk surga. Kan hebat doh. Itu serius doh, ndak amin-amin doh, lah jaleh doh. Bukti ada seseorang yang membunuh sudah 100 orang. Membunuh seorang itu dosa besar itu. Apalagi kalau 100. Akhirnya dia tanya, "Ya guru, kalau ambo taubat, dia terima taubat ambo lain. Tapi syaratnya engkau harus pindah dari sini. Kamu pai kamu sholat Nur Jannah tu, orang wirid setiap malam situ." Dia pergi, dalam perjalanan dia meninggal. Bayangan itu, membunuh 100 orang, dalam perjalanan dia meninggal.
Ni kecil malaikat azab ni bawa ke neraka karena dia sudah 100 membunuh. Kalau kata malaikat rahmat tidak, dia mau pingin taubat, ini adalah bawa ke surga. Akhirnya diukur kama nandake kama nanjawua. Ternyata zadat berlebih sejengkal berlebihnya ka dakik ke tempat musollah tu, ke majlis ilmu tu. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalul jannah, bawa dia ke surga. 100 membunuh, dosa besar, belum hadir di majlis ilmu, belum tahu seperti apa, masih dalam perjalanan meninggal, dakhalul jannah. Itu kan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu hadir selalu dalam kajian-kajian ilmu. Jangan ustaznya ni calia, jangan orang ni calia. Dia ndak bau orang doh. Awak kan orang. Ndak orang awak doh. Nah, kalau orang datang, itu karena orang. Mencari ilmu bukan karena orang. Itu banyak tu sampai siko dak doh. Sampai ambo dengan doa. Dia dak do orang wirid doh, malih baiknya. Itu ria tu. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ndak ada orang salat di surau doh, malih awaknya. Itu ria. Salat itu karena Allah. Jadi ilmu sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jam 9 kurang. Jadi oleh sebab itu, karena mumpung ini awal-awal Ramadan, mari kita jaga. Tadi beliau sudah banyak menyampaikan, ustaz kita, itu adalah dalam rangka kita bagaimana beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu, terakhir, salat 5 waktu jangan tinggal. Dan salat usahakan berjamaah. Itu dalam rangka mengisi itu. Musola rancak-rancak dibangun untuk agunnya. Salat jamaah. Talada taranga suruh azan. Awak di rumah aja salat. Itu tidak benar itu. Datang ke surau. Malahan dalam hadis itu dijelaskan, kalau taranga suruh azan, inyo salat di rumah, salat itu tidak sah. Baca dalam kitab Bulughul Maram. Babun salatul jamaah wal imam, tentang bab salat berjamaah dan imam. Jadi salat jamaah itu penting. Ya Rasulullah, saya tua, kata sahabat. Terus buta. Jadi ndak ada kami membiang ke rumah saji. Terus para lujo salat berjamaah ya Rasul. Anta sami'tu nida? Apakah kau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Ya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu. Datang. Kurang gae buto. Ndak ada kami membiang ke rumah saji. Tak dengar sorozan, datang. Badan gadang. Buto indah. Rumah dekat masjid Yusurau. Gae indah lado. Tak dengar sorozan, ndak datang ke surau do. Lupa namanya tu mah. Alasan awak besok di akhirat. Bu, lain terang bu. Alasan ibu besok di akhirat ditanya. Rumah di mana? Rumah awak balanci-lancian di surau Nur Jannah tu. Tu mana datang ke surau? Itulah cucu. Dulu anak, kini cucu. Siap cucu siapa lah? Cici lah. Siap cici. Ayalah. Sibuk itu saya. Tinggal cucu tu. Amak do mah. Abah ndak kewajiban awak do. Ya, baik Bapak Ibu. Nyokok dirantang nama panjang tu mah. Ustaz pun ceramah segera cuma ngecek segera tu mah. Mudah-mudahan mari semangat kita dalam mengisi Ramadan. Jangan sampai kita biarkan Ramadan berlewat dengan begitu saja. Perbanyak amal kebaikan di bulan penuh berkah ini. La'allakum tatakun itu Allah akan berikan kalau dengan sebaik-baiknya kita isi. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjuang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf tersinggung deka naik, talantung deka turun. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Kepulang lah Bu. Itulah keluar Ibu. Oh berdua.
Baik, demikian saja. Silakan diperbarui wudhunya bagi yang batal. Kalau yang tidak, siap-siap kita untuk melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan ibadah kita makbul diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.